Roh rambut hitam yang mencekik jiwa. Dahulu kala, ada sebuah mansion tua di sebuah desa kecil. Orang-orang di desa mengatakan bahwa mansion itu dihantui oleh hantu bernama Kurokami, roh rambut hitam. Dikatakan bahwa hantu itu memiliki rambut panjang hitam yang digunakan untuk menjebak atau menyakiti siapapun yang mendekati mansion tersebut. Tidak ada yang berani mendekati mansion itu setelah gelap. Kisah di balik roh rambut hitam dimulai banyak tahun yang lalu dengan seorang wanita muda bernama Ayame. Ayame sangat cantik, dengan rambut hitam panjang yang banyak dikagumi orang-orang di desa. Ayame adalah putri dari seorang pedagang kaya yang mengatur pernikahan untuknya dengan seorang bangsawan kaya dari kota lain. Berharap dapat membawa lebih banyak uang dan status bagi keluarga mereka. Namun Ayame tidak mencintai bangsawan tersebut. Dia jatuh cinta pada seorang seniman miskin bernama Riku yang tinggal di desa. Ayame dan Riku bertemu secara diam-diam, mencuri waktu untuk bersama, jauh dari pengawasan ayahnya. Mereka bermimpi untuk melarikan diri bersama dan menjalani hidup damai jauh dari desa. Namun suatu hari, ayah Ayame mengetahui tentang pertemuan rahasia mereka. Dia sangat marah. Dia mengurung Ayame di menara mansion, melarangnya untuk bertemu Riku lagi. Ayame merasa patah hati, terperangkap di rumahnya sendiri. Malam itu, dia memutuskan untuk melarikan diri. Dia dengan hati-hati mengepang rambut panjangnya, mengikatnya bersama, dan membiarkannya terjatuh dari jendela. Menggunakannya seperti tali, dia memanjat turun dari sisi menara. Dia hampir bebas ketika mendengar suara marah ayahnya memanggil namanya. Ayahnya telah mengetahui bahwa dia mencoba melarikan diri. Dengan putus asa, Ayame berlari melalui hutan gelap, berharap bisa sampai ke desa dan menemukan Riku. Namun ayahnya mengejarnya, dan dalam kemarahannya, dia memukul Ayame dengan pedang. Ayame jatuh ke tanah, hidupnya berakhir di hutan yang dingin. Rambut hitam panjangnya tersangkut di semak-semak berduri, dan tubuhnya ditinggalkan sendirian di hutan. Penduduk desa tidak mengetahui kematiannya segera. Tetapi segera, hal-hal aneh mulai terjadi. Orang-orang yang mendekati mansion atau hutan mulai menghilang. Terkadang, suara tangisan yang samar dapat terdengar di angin, dan beberapa orang mengatakan mereka melihat sosok dengan rambut hitam panjang melayang melalui pepohonan. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi, tetapi jelas bahwa sesuatu yang menakutkan sedang terjadi. Penduduk desa percaya bahwa roh Ayame telah kembali sebagai roh rambut hitam, Kurokami. Dia marah dan penuh kesedihan, menggunakan rambut panjangnya untuk menjebak dan mencekik siapapun yang berani memasuki hutan. Roh itu dikatakan muncul entah dari mana. Rambutnya mengalir seperti awan gelap, menjangkau korban-korbannya seperti tangan pembalasan. Tahun-tahun berlalu, tetapi kutukan roh rambut hitam tidak pernah memudar. Mansion itu perlahan-lahan hancur, tetapi cerita tentang Kurokami terus hidup. Tidak ada yang berani mendekati mansion itu, dan hutan di sekitarnya menjadi tempat yang dikenal berbahaya. Suatu malam, Riku, yang masih patah hati karena kematian Ayame, pergi ke mansion yang runtuh itu. Dia tidak pernah berhenti mencintainya, dan dia masih percaya bahwa Ayame mungkin berada di luar sana. Dia berjalan di sekitar halaman mansion, memanggil namanya, tetapi yang dia dengar hanyalah angin. Ketika dia hampir pergi, dia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah sosok muncul dari bayangan, roh Ayame. Wajahnya tersembunyi di balik rambut hitam panjangnya, dan kehadirannya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Hati Riku terasa sakit saat dia menatapnya. Dia tahu bahwa dia adalah roh rambut hitam. Tetapi dia juga melihat bahwa dia tidak lagi dipenuhi dengan kemarahan. Sebaliknya, kesedihannya sangat mendalam. Roh Ayame berbicara pelan, suaranya seperti bisikan di angin, cinta yang hilang, tidak bisa ditemukan lagi. Riku, dengan air mata di matanya, membalas bisikan itu. Aku tidak akan pernah melupakanmu, Ayame. Aku akan selalu mencintaimu. Pada saat itu, roh Ayame tampak menemukan kedamaian. Rambutnya, yang dulu menjangkau untuk menjebak korban-korbannya, perlahan-lahan menghilang ke dalam malam. Kutukan itu terangkat, dan roh Ayame akhirnya bebas. Mansion itu hancur, dan desa perlahan-lahan melupakan cerita menakutkan tentang roh rambut hitam. Tetapi kenangan tentang Ayame, wanita yang kehilangan hidupnya karena cinta, tetap hidup. Ceritanya diteruskan dari generasi ke generasi sebagai peringatan tentang kekuatan cinta, takdir, dan akibat dari janji yang terputus.